Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi ini adalah pertama kalinya Gadget Boy ID diundang untuk acara Asus untuk ngeliatin Asus ProArt Studio Book Pro yang emang ditunjukkan buat para konten kreator, dan ada ROG Zephyrus Duo yang emang ditunjukkan buat para gamers profesional. Kali ini yang gue mau bahas adalah ROG Zephyrus Duo. Jadi laptop model begini sebenarnya emang udah ada, yaitu di Asus ZenBook. Karena ini adalah keluarga ROG, otomatis ini identik banget dengan para gamers. Ya emang Asus ROG Zephyrus Duo ini emang dikhususkan buat para gamers dan streamers profesional. Sedangkan untuk Asus ZenBook itu dikhususkan buat produktivitas. Lihat aja dari pas buka laptop ini, udah berasa kayak punya cockpit sendiri. Nggak ada kompetitor lain yang punya desain kayak gini. Laptop lain semuanya masih sama. Layar, keyboard, trackpad. Layar, keyboard, trackpad. Layar, keyboard, trackpad. Gua aja sampai nggak kepikiran kalau bakal ada teknologi kayak gini. Good job sih buat Asus. Bedanya dengan Asus ZenBook adalah di bagian layar keduanya. Kalau di ZenBook layarnya datar, sedangkan di ROG Zephyrus Duo ini layarnya ngangkat 13 derajat. Alasannya ya biar second layarnya ini jadi lebih kelihatan. Dan kegunaan yang lain adalah dia ada airflow yang ningkatin aliran udara sampai 30%. Otomatis bakal bikin laptop ini nggak terlalu over panasnya. Oh ya, buat tipe ROG Zephyrus Duo ini ada dua ya, ROG Zephyrus Duo 15 GX550 LWS dengan prosesor Intel Core i7, dibanderol dengan harga 71.999.000, dan versi GX550 LXS dengan prosesor Intel Core i9 dengan harga 95.999.000. Aduh, mahal dua-duanya ya. Dan desainnya juga terlihat premium, walaupun gak ada ala-ala RGB di bagian logo belakangnya. Mungkin karena ini laptop flagshipnya ROG, jadi ya biar kelihatan mewah aja dan gak lebay. Tapi gue sih berharap mungkin nanti bisa ditambahin RGB di bagian belakang logonya, biar kelihatan kalau emang kita lagi megang laptop ROG. Desain layar dari ROG Zephyrus Duo ini disebut Asus sebagai ScreenPad Plus. Ukuran layar keduanya itu setengahnya dari layar utamanya. Dan layar keduanya juga udah touchscreen. Dan ini juga bukan cuman buat layar pajangan aja, tapi banyak kegunaannya. Contoh buat gamers itu bisa untuk live streaming. Ya emang semua laptop bisa live streaming sih. Terus bedanya apaan? Jadi layar keduanya itu bisa untuk mantau live chat dan berinteraksi dengan penonton pas lagi ngegame. Asik sih nih, jadi makin dekat dengan penonton. Dan Asus juga udah kerjasama dengan game developer AAA, game seperti Dying Light 2 yang dikembangkan oleh Techland. Kini dapat menampilkan chat, inventory, dan tampilan side quest di layar keduanya. Selain bekerja sama dengan developer game, Asus juga bekerja sama dengan pengembang aplikasi seperti Overwolf. Overwolf itu merupakan aplikasi yang menghadirkan informasi tambahan ketika bermain game, seperti informasi status dan rekomendasi item yang harus digunakan. Overwolf juga telah terintegrasi dengan berbagai game e-sport seperti League of Legends, CSGO, dan Fortnite. Gimana kalau buat konten kreator ya? Ya udah pasti ini enak banget. Aplikasi editing video atau foto kayak Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve atau Photoshop CC. Makin nyaman karena kita bisa naruh color wheel, layer, color channel, histogram di layar keduanya ini. Buat ukuran layar utamanya dia pakai 15,6 inch dengan resolusi yang cukup tinggi, yaitu 3840 x 2160 pixel atau 4K Ultra HD. Dan udah mempunyai color gamut 100% sRGB dan 100% Adobe RGB, serta telah mengantongi sertifikasi Pantone Validated Display. Cuma sayangnya masih memakai panel IPS 60Hz. Agak mengecewakan sih, karena harganya udah mahal, tapi masih pakai 60Hz. Tapi tenang, ada juga versi yang 300Hz. Tapi itu dijual untuk versi global. Kenapa nggak masuk ke Indonesia ya? Ya kalau masuk ke Indonesia pasti harganya bakalan melambung tinggi lagi dari harga sekarang. Lanjut buat layar keduanya, ini berukuran 14,1 inch. ScreenPad layar sentuh ini beresolusi 3840 x 1100 pixel dengan refresh rate yang sama, masih di 60Hz. Dan buat utilities di layar kedua ini kita bisa menggunakan Armoury Crate. Di dalamnya kita bisa atur RGB, terus profile silent, profile turbo, abis itu ada profile performance. Di laptop ini juga nggak ada webcam.
Gila ya, harga laptop mahal gini nggak ada webcam ya? Tapi tenang, jangan marah-marah dulu bro. Ternyata akan dibanding dengan ROG Eye Webcam beresolusi Full HD 1080p 60fps. Di bagian touchpadnya, laptop ini memiliki LED numpad jika kalian ingin menggunakan numpad, dan bisa juga diubah jika kalian ingin menggunakan ini sebagai trackpad. Naik ke bagian atasnya ada tombol Armoury Crate, on off 7 display, switch arrow, dan mode patch up dan patch down. Nah ini dia nih buat jeroan laptop 96 juta. Monster di laptop ROG GeForce Duo GX 550 LXS ini pakai Intel Core i9 10980HK 8 core 16 thread up to 5,3 GHz. Ini laptop pertama yang memakai GPU atau grafis Nvidia RTX 2080 Super, bukan yang biasa 8GB GDDR6. Laptop ini berkapasitas 32GB dual channel DDR4 3200 MHz, tapi dia juga bisa di-up lagi sampai maksimal 48GB. Untuk penyimpanannya berkapasitas 2TB NVMe PCIe SSD Gen 3 Red 0. Dimensinya berukuran 36 x 26,8 x 2 cm. Cukup tipis untuk ukuran jeroan yang monster. Untuk beratnya 2,4 kg, termasuk ringan kalau buat spesifikasi semonster itu. Dan baterainya berkapasitas 90 Wh. Serta Asus juga udah kerjasama sama Thermal Greasy yang dapat mengurangi suhu hingga 14 derajat. Posisi kiri ada port DC, mic in, dan audio jack 3,5 mm. Bagian belakang ada RJ45, HDMI, USB Type A 3.2 Gen 2. Di sisi kanan ada dua port USB Type A 3.2 Gen 1, satu USB Type C with DisplayPort Thunderbolt 3, support power delivery 65 watt. Wi-Fi-nya juga udah menggunakan versi 6 dengan Gig Plus, dan untuk Bluetooth-nya versi 5.0. Laptop ini juga udah menggunakan speaker berteknologi Smart EMP YSS Saber Hi-Res Audio, dan udah menggunakan OS Windows 10. Oke, jadi untuk video ini gua nggak sempat megang lama sama ini laptop, jadi belum bisa gua tes secara maksimal. Jadi ini dia kesimpulan gua tentang ROG GeForce Duo. Menurut gua laptop ini emang spek terbaik buat para gamers atau streamers profesional, tapi juga untuk konten kreator kayak gue. Banyak fitur-fitur yang udah ngebantu banget, kayak second display, jeroan yang udah monster, port-port yang masih banyak, serta masih cukup ringan kalau buat dibawa kemana-mana. Dan untuk kelemahannya menurut gue ya paling refresh rate yang masih di 60Hz, serta logo belakang ROG-nya yang masih biasa aja, nggak ada ala-ala RGB khas ROG. Oh iya, satu lagi kelemahannya ya, harganya bro, kemahalan. Apa emang guanya aja yang kurang mampu ya? Sebenarnya mahal atau murah itu relatif ya, tergantung orangnya dan tergantung kebutuhannya. Tapi ya menurut gua ini laptop investasi yang bagus banget. Maksudnya ya kalau lo bisa kerja dari laptop ini, entah lo streamer atau konten kreator, dan bisa ngasilin cuan lebih dari harga laptop ini, lo wajib beli laptop ini. Oke, sekian aja buat video gua kali ini. Semoga di video berikutnya kita dikasih kesempatan lagi buat ngicipin produk-produk Asus yang monster-monster. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Gue Tino Gro cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.